baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, nanti di sini dilakukan dengan posisi berdiri, diingat ya. Nanti kalau menjelaskan kalian juga bisa dilakukan dengan posisi berdiri. Tangan digerakkan ke atas, kaki bergerak ke
di sekolah. Sebenarnya budaya positif itu sudah ada, hanya sekarang bukan hanya aturan dari sekolah atau guru, tapi kesepakatan bersama kami para murid. Saya senang karena kesepakatan membantu mendisiplinkan tanpa merasa tertekan. Teman-teman yang lain juga senang. Kalau ada yang belum bisa sesuai kesepakatan, nanti saya yakin pasti bisa memilih kesadaran bakal malu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Kalila Ramadanis, kelas 4 SDN 39 Sungai Raya. Di semester ini kami diajak membuat kesepakatan kelas. Saya senang karena kami diajak turut serta membuatnya. Bukan hanya guru yang membuat aturannya. Ada 6 kesepakatan kelas. 1. Sopan. 2. Tolong menolong dan saling menghargai. 3. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 4. Malu datang terlambat. 5. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 6. Menjaga kebersihan dan ketertiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 SDN 39 Sungai Raya. Kami sudah membuat kesepakatan kelas dan akan menjalankannya. Memang sampai sekarang masih ada yang belum sesuai, seperti datang terlambat atau tidak mengerjakan PR. Tentunya semua butuh proses. Semoga perlahan teman yang datang terlambat bisa tepat waktu, dan yang tidak mengerjakan PR mau mengerjakan PR di rumah. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berkesempatan berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama mendengarkan sosialisasi dari kami para guru penggerak. Kebetulan kami satu gugus ada 3. Nah, jadi kenapa harus ada seperti ini? Pertama, ini tugas. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang apa saja yang kami dapat dari guru penggerak, dari kegiatan guru penggerak itu. Nah, jadi kenapa harus bertiga, sedangkan di sekolah ini kami guru penggeraknya berdua? Karena rencananya kemarin itu kami mengadakan program di KKG. Karena KKG itu jauh sekali waktunya, sedangkan tugas ini sudah harus diupload ke YouTube. Konsepnya sudah bertiga, makanya jadi kita akan laksanakan bertiga. Jadi di sini langsung saja, tidak terlalu banyak yang akan disampaikan. Kami ambil poin-poin besarnya saja. Nah, jadi nanti setelah ini secara bergantian. Langsung saja Bapak Ibu, kita mulai. Kami akan paparkan dulu di sini tentang apa sih guru penggerak itu. Nah, ini kan hanya tahu guru penggerak, sekolah penggerak. Jadi yang perlu diketahui yaitu guru penggerak adalah guru yang akan dicetak, akan diciptakan untuk menggerakkan. Dalam arti kata bukan hanya aksinya nanti, tetapi dimulai dari pikiran. Seperti apa guru itu seharusnya. Ya, meskipun banyak setelah kami pelajari, setelah kami simak,
banyak sekali yang sebenarnya kita juga sudah melakukan itu, hanya mungkin sekarang diberi label. Oh ini namanya ini, kalau kita begini itu namanya ini. Nah jadi seperti itu kegiatan kita selama ini dalam proses belajar mengajar. Nah tidak ada maksud kami di sini untuk menggurui, alhamdulillah sudah jauh berpengalaman. Toh hasil didikan Bapak Ibu semua sudah menjadi ya berbagai macam profesi yang insya Allah juga dari ya tangan Bapak Ibu juga yang dengan cara yang lama. Nah, jadi hanya mungkin kita memperbarui saja. Nah, di sini yang pertama yaitu tentang budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif. Semua yang positif. Kita akan menciptakan semua yang positif. Nah, tentang apa saja itu? Ini kita di sini diumpamakan siswa itu seperti padi. Nah kan kita tidak bisa berubah tuh kalau kita sudah padi ya padi tumbuhnya. Tidak bisa kita jadikan dia semangka, tidak bisa kita jadikan dia apapun lah ya. Tetap padi, yang kita hanya bisa lakukan itu merawat si padi itu akan tumbuh seperti apa. Ya akhirnya nanti padinya itu mati, padi itu hasilnya bagus, tidak bagus, nah itu kita yang merawatnya di sekolah. Jadi di rumah nanti ada tugas orang tua. Nah jadi di sini lanjut yang akan kami sampaikan ya ini perubahan paradigma, arti disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah ini asing, tapi kalau dijabarkan sama, sudah kita lakukan sebenarnya. Di sini perubahan paradigma diumpamakan seperti kepalan tangan. Ini punya kita. Apapun yang kita genggam, ada atau tidak ada yang kita genggam, mau jadi apapun genggaman kita, itu kan tergantung kita. Mau dibuka. Kalaupun kita tidak mau membuka, tetapi yang lain memaksa, mau ngelihat isinya, paksa, mau dibujuk. Nah itu kan cara masing-masing. Mau dibujuk, dirayu, atau dimarah, atau diancam. Kalau udah dibuka, nanti begini. Nah, atau dengan bahasa yang halus, bukalah sayang, mau lihat isinya. Nah kan kayak gitu, bisa saja. Dan itu kembali lagi ke kita. Mau nggak kita membuka? Nah di sini yang kami maksud perubahan paradigma. Dimulai dari kitanya. Mau nanti, contoh ya saya mengikuti guru penggerak. Jadi mau saya berubah karena adanya hal ini, itu kan tergantung dari saya. Bapak Ibu juga dapatlah nih, oh seperti ini. Mau atau tidaknya kan tergantung Bapak Ibu. Hanya tinggal kita juga. Kembali lagi ke siswa. Mau enggak siswa berubah? Tergantung mereka. Caranya kita supaya mereka mau melakukan perubahan, kita bujukkan misalnya anaknya keras nih, dia mau seperti ini. Seperti inilah. Banyak kasus kan di sekolah kita siswanya seperti itu. Mau kita apa-apa, ya kayak gitulah. Nah, caranya saja, apakah dia nanti kita rayu, apakah nanti kita hukum, apakah nanti kita ancam. Nah, supaya dia mau melakukan perubahan. Lanjut. Ini perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid, kritik membuat orang merasa bersalah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kalau kita udah habis cara, kita paksa. Mau tidak mau, lakukan. Nah, seperti itu. Apakah makna disiplin? Disiplin tuh kalau zamannya kita tuh harus ini, kalau tidak begini jadinya begini. Disiplin. Padahal sebenarnya disiplin yang dimaksud Ki Hajar Dewantara itu adalah munculnya dari diri sendiri. Jadi bukan disiplinnya nanti aturan ya, aturan. Nah, di sini ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya seringnya seperti itu. Disiplin itu udah pasti rasanya ketidaknyamanan. Tidak ada kebebasan kan? Ya, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah itu kan jadinya seperti itu. Kemudian motivasi eksternal, munculnya dari luar.
Tetap kalau kita, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti dari orang kan? Kalau saya tidak melakukannya, nanti kenapa? Nah, terus untuk mendapatkan imbalan, nah apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Sama dari luar. Tetapi kalau yang dari dalam, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sama, saya ambil contoh nih, kita ambil nomor 1 kan, saya berubah nih, mau jadi lebih baik, asli kan dorong. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya mau berubah. Kalau saya tidak melakukannya apa? Kalau yang kedua, apa yang saya dapatkan? Kalau saya melakukan itu, apa jadinya saya? Saya dapat apa? Apakah misalnya guru favorit? Misalnya nih, yang kayak tadi kan hukuman tuh yang nomor 1. Kalau bapak ibu, misalnya nih, kepala sekolah bilang, kalau bapak ibu meninggalkan kelas, kami akan beri sanksi. Tidak boleh potong gaji, misalnya. Hukuman. Mau tak mau lah datang awal kan, jam 7. Atau dapat imbalan. Kata Pak Bandi, kalau bapak ibu datang jam 7, tambahan uang setiap bulan 100.000. Oh, saya pun pasti datang awal. Tenang ya. Datang awal Pak. Terima ya. Pasti. Oh, pasal. Jadi, kalau untuk menghargai diri sendiri, ada rasa malu. Nah, jadi mau datang siang malu nih. Orang datang awal semua, datang siang lambat. Nampak pula di CCTV kan? Nah, tak jadi dapat sanksi. Itu tadi contoh. Kalau misalnya muncul dari dalam diri itu ada rasa malu. Lanjut. Nah, ini merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita taunya ini merdeka dah, tidak ada ujian dah, aman. Padahal tidak dapat soal dari pusat, kita bisa bikin soal sendiri. Nah, kan ada yang seperti itu maksudnya. Lanjut. Ini budaya positifnya. Dimulai itu memang dari lingkungan positif. Keyakinan kelas. Kemudian peraturan kelas kita mulai dari kayaknya dari dalam kelas, dari dalam kelas kita bisa memulai. Ada keyakinan kelas yang kita bentuk, muncullah lingkungan positif hingga membentuklah budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini nih kita tuh punya tata tertib. Nah, itu tadi kaitannya dengan disiplin. Tata tertib. Jadi tata tertib, siswa tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus begini. Itu bunyi aturan tata tertib. Tapi gimana kalau dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas tuh, kami malu datang terlambat. Nah, itu kan beda bahasanya. Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus ini? Ini contoh-contoh kenapa harus ada peraturan. Kayak kita mencuci tangan nih, corona lah, ambil contoh si corona. Cuci tangan, kan? Kenapa harus cuci tangan? Kenapa harus pakai masker? Kan untuk apa alasannya? Kesehatan. Nah, kita menyadari sendiri itu. Bukan karena sanksi, katanya kalau nanti tidak pakai masker, denda, sanksi sosial dulu, denda 200.000. Nah itu kan. Tapi karena kita punya keyakinan kalau kita melakukan itu, untungnya untuk diri sendiri. Menyadari. Lanjut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada dua nih, ada dua versi. Silakan Bapak Ibu coba. Yang mana yang keyakinan kelas? Apa pun tidak nampak. Ini ada dua. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Di situ sama tulisannya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana aturan, yang mana keyakinan kelas?
keyakinan kelas berbeda. Ah, alhamdulillah paham ya. Jadi ini aturan contoh kita yang lama. Ini udah versi yang baru. Kesepakatan kelas. Intinya itu keyakinan kelas. Kayaknya gini ya. Nanti tuh tugas Bapak Ibu nih setelah ini. Ya, maksudnya tuh Senin mungkin kita bolehlah memulai dari keyakinan kelas. Kita buat bukan peraturan, keyakinan kelas. Kita kadang masih nyebutnya peraturan. Keyakinan kelas kesepakatan ya Pak ya dengan anak-anak atau di kantor. Bapak dengan kawan-kawan nih bikin keyakinan kelasnya. Keyakinan kan? Jadi kesepakatan apa? Nanti lain dulu lain versi ya gitu ya. Bisa. Hanya bahasanya dirubah. Nggak baku. Kita kan biasanya dibikin dilarang buang sampah sembarangan. Jadi kan kita haluskan. Kami akan menjaga lingkungan kelas. Kan seperti itu, mau sampahnya mau apa beda itu. Jadi nanti kita gantilah tatip tadi itu dengan keyakinan kelas. Jangan pula nanti tato ya kan buat kita bikin bersama. Kalau kepala sekolah bikin sama gurunya nih, apalah nih yang bagus nih kita bikin nih. Makan. Bisa jadi kan? Makan kan? Kami akan mengenyangkan perut bersama. Bisa jadi. Jadi itu kesepakatan kelas nanti kita coba. Saya pun belum mencoba, saya akan mencoba di kelas. Lanjut. Nah ini tadi. Ini contoh kalau peraturan yang dulu tuh selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira seperti apalah bahasanya tuh? Kalau keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku kayak di perpustakaan nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jadi kan kalau bahasa halus itu gimana? Anak-anak kalau sudah dibaca tolong bukunya dikembalikan kepada yang berurut perpustakaan itu kalau ibu kan lagi bersihnya. Kita pakai bahasa yang halus tadi itu. Nyaman. Dilarang mengganggu orang lain. Kan kita kalau aturan tuh mesti yang dilarang, tidak boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Bayangkan ya dulu, dilarang mengganggu orang lain. Bahasa kita kan kayak tadi tuh lebih halus. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa dengan yang tadi, kan? Malu datang terlambat. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran antri tadi itu kan. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita singkat ya. Ini jawabannya. Ini kebajikannya yang diambil dari peraturan ini. Tanggung jawab, menghormati orang lain, diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan dari yang ini tadi ya, menghormati kesehatan, keselamatan, keamanan. Lanjut, tindakan guru. Nah nih, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Anak dapat hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Misalnya jam olahraga. Hukuman juga. Murid diminta push up 14 kali. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan. Konsekuensi. Bedanya ini mengganti loh. Kalau dicoret-coret kita suruh lagi. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Tumpahan air kadang kan anak nih entah dia minum tumpah air es nih kan di lantai, bersihkan kan. Nah, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman kalau ini nanti kita lihat ya, bisa dihukum, bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi tanggung jawab. Tapi seperti hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 sama seperti ini. Silakan next. Nah, bisa dilihat ada tanggung jawab kan kalau konsekuensi. Nah ini tadi hukuman, dihukum nih, mengganti, ini membersihkan. Kalau udah murid disuruh, udah pasti itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Lanjut.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, mau fisiknya, hatinya. Bicara hati tadi, kayak putus. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, ada rasa bersalah. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut, sembunyikan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Hilangkan barang kawan, ganti. Kawannya sakit karena ditonjok dia, obati. Kalau saya sih begitu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Lanjut. Nah inilah kebutuhan dasar manusia. Ada cinta kasihnya, ada penguasaannya, ada kesenangannya, ada kekerasannya. Dan ini nih sebenarnya sudah kita sudah biasa terjadi. Kita sudah tahu ini kebutuhan dasar. Tapi kadang tuh kita tuh lupa menanyakan ke anak. Ada juga sih yang kita dalam kasus, untuk beberapa kasus kita tanya, kenapa sih kamu melakukan itu? Nah, tanpa kita sadari, kadang tuh anak butuh perhatian. Ada butuh perhatian. Nah ini contoh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Ada kan kayak gitu? Mana dia peduli? Nah ini kalau seperti ini kebutuhan kesenangan. Jadi dia tuh suka-suka dia lah. Sesuka-suka dia. Mau orang nih jadi tidak nyaman dengan hal itu pun dia masih melakukan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Perhatian. Jadi dia butuh, kayak dia pengen dilihat. Makanya kalau saya sih terang-terangannya, bapaknya muji Siti loh Pak. Nah, kan kayak kemarin kan kita kan ngomong kan cantiknya Siti. Kan berarti Siti yang cantik kan? Yang lainnya jelek. Jadi biasanya bapak kalau muji asal cantiknya ibu-ibu nih. Saya ibu cantiknya semua. Jadi misalnya Pak Idris pakai lagi rambut baru kan? Nanti bapak belajar semua. Lanjut, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dari ibu guru aja. Nah, ini tadi apa kebutuhan? Kemarin tadi ada kebutuhan apa saja? Aku bosan. Nah ini kebebasan ya. Nah kembali, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan dia itu sebenarnya menguasai, tapi kita dia tidak menguasai, tapi kita malah menunjukkan kawan. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau ada aib tuh jangan tunjukin orang. Jadi misalnya apa nih, tegur kawan nih Pak, panggil ya ke ruangan. Tahu nih, atau terlambat terus, malu lah kawan. Tahu nih, berarti siapa? Gitu. Lanjut Pak. Kauti, bukan kauti. Kauni. Ini 5 posisi kontrol. Jadi biar adil nih, saya serahkan ke Bu Anita. 5 posisi kontrol. Silakan Bu Anita. Dibayar pun apa? Pak Idris, nomornya. Udah. Lama Sorry ya. Karena ini di Pak Salim. Waalaikumsalam. Setelah tadi ada kebutuhan dasar, perubahan paradigma, terus tentang keyakinan kelas yang akan kita laksanakan untuk menciptakan budaya positif di kelas kita. Nah, kita akan mengenali 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di kelas. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kita sebagai guru ini sering di posisi 5 ini. Hanya kadang kita tidak menyadari kita di posisi yang mana. Nah,
ketika sebagai penghukum. Nah, keseringan sebelum terutama saya mempelajari modul ini, saya memang keseringan memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman itu belum. Biasanya masih penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana posisi penghukum ya? Misalnya lah kita siapa yang tidak gedek gitu kan Bu? Misalnya Bama, nah itu kan terkenal sekali tuh. Dia itu paling banyak lesnya, paling banyak yang harus diperbaikilah dari dirinya gitu kan. Sehingga kadang kalau masuk nggak bawa buku lah, terus bajunya keluar, tingkahnya yang nggak disiplin, maka itu memancing kita untuk menghukum. Biasanya kan nggak bawa buku, ya udah sekarang kamu harus keluar, silakan keluar, kerjakan di luar kelas. Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Sedangkan yang merasa membuat bersalah itu, nah di situ ada perkataannya, misalkan ibu kecewa banget sama kamu. Nah, itu kita membuat dia merasa bersalah, bukan? Ibu udah kasih kamu kesempatan berkali-kali, tetap jangan kamu bawa motornya gonceng 3 terus, gitu kan? Gitu kan? Membuat rasa bersalah. Terus sebagai teman, nah kalau sebagai teman dipanggilkan misalnya, Bama, bisa nggak diperbaiki sikapnya ini, gitu kan? Nanti kalau kamu ada perubahan, nilainya akan Ibu naikkan gitu atau gimana sikapnya. Nah, itu sebagai teman Bu. Terus kalau sebagai pemantau, nah besok Ibu akan lihat kamu masih lakukan nggak hal yang sama. Nah, misalnya dia gonceng 3 kayak kemarin Bapak, besok itu kamu bawa nggak setelah kita ingatkan. Nah, itu sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, itu setelah kita ingatkan di ruang kelas dan mereka tetap tidak menjalankannya, terus kemarin dibawa ke kepala sekolah ya Pak. Nah, kebetulan sama Bapak kemarin diingatkan, terus dibuat surat perjanjian juga ya Pak. Nah, itu adalah posisi Bapak sebagai manajer. Jadi menengahi permasalahan antara murid yang melakukan di dalam kelas yang belum diselesaikan. Itu boleh dikatakan kasus ya Bu ya? Iya, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan kasus, memposisikan diri. Nah, memang sebaiknya kita memposisikan diri sebagai manajer dan tidak boleh lagi sebagai penghukum. Yang terutama yang tidak boleh, karena penghukum itu termasuk menyakiti anak. Nah, dari 5 posisi kontrol, nah kita sadari posisi di mana sih posisi kita sekarang yang sering kita lakukan? Seringnya kita menghukum, ya. Nah, harusnya kita merubah hal itu. Kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai penghukum, tetapi memberi anak konsekuensi. Nah, itu lebih baik. Jadi kita memposisikan diri sebaiknya ke manajer, teman, atau sebagai pemantau. Selanjutnya, perasaannya bagaimana. Nah, setelah kita menyadari ini semua, nah kita akan bergerak nih. Peraturannya, pemantau, konsekuensi, dan nilai manajer, cara memperbaikinya. Nah, peraturan apa sih yang kita tahu sanksinya jika melakukan hal tersebut? Kamu akan mendapatkan apa? Kamu perlu melakukan apa? Kamu akan mendapatkan poin. Nah, sehingga di situ ada konsekuensi, bukanlah hukuman, ya kan Bu? Nah, di situ adalah konsekuensi. Apa yang sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Lanjut Bu Eka. Nah, ini tentang restitusinya. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya, ini langsung ke video. Iya, itu segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusinya, di mana kenapa dibilang segitiga? Karena ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan ketika mereka datang terlambat,
Mereka datang, kita tanyakan, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Ya Bu, saya datang terlambat. Nah, itu adalah kita memvalidasi kesalahannya. Mereka menyadari tidak kesalahan mereka apa? Atau pas mereka lagi mengerjakan tugas, mereka mengobrol, kita panggil anaknya ke depan kelas. Kamu ngerti tidak kenapa Ibu panggil ke depan kelas? Kalau dia misalnya, berarti dia tidak tahu belum kesalahannya apa. Tapi kalau dia menjawab, saya ngobrol Bu di belakang, berarti kita sudah memvalidasi kesalahan mereka. Nah, terus harusnya setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tanyakan kesalahan mereka, kamu ingat gak keyakinan kelas kita apa? Nah, seperti itu. Makanya kita harus memulai dari keyakinan kelas. Jadi mereka harus tahu apa yang sudah mereka langgar. Terus akan ada menstabilkan identitas. Nah, disinilah menstabilkan identitas, kita memposisikan diri kita tadi. Nah, seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya murid yang melakukan hal ini. Jadi seperti nadanya diturunkan, memposisikan diri kita sebagai teman ataupun membuat rasa bersalah ataupun sebagai manajer tadi. Udah, selanjutnya Bu Eka. Udah sih, ini langsung ke video aja. Mungkin nanti akan dijelaskan sama Bu Eka videonya. Menstabilkan. Nah. Langsung video. Nanti pasang tuntutannya geser ke depan. Oke. Nama ini geser dulu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke video salah satu contoh segitiga restitusi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si Abang nih lagi si Abang nih lagi datang terlambat. Ada di pasar pun. Itu ada Pak yang dulu. Jadi tadi dalam kasus pertama kita bisa lihat kalau ada murid yang sedang terlambat. Jadi di sini pada waktu saat dia masuk ke kelas, gurunya akan menanyakan terlebih dahulu tentang keyakinan akan dirinya, apa yang sedang kamu lakukan, kesalahan apa yang sedang kamu lakukan. Nah, dia menjawab tadi kan. Nah, di sini ada yang sangat lambat. Nah, di sini gurunya menanyakan apakah dia menyadari atas kesalahannya. Nah, di sini murid tersebut menyadari kalau dia datang terlambat pada hari ini. Nah, di dalam posisi ini guru sebagai pemantau, ya, karena dia akan melihat apakah pada pertemuan berikutnya dia akan merubah kesalahannya atau tetap sama.
Nah, kalau di kasus 2, di sini ada menjaga kebersihan lingkungan kelas. Mungkin nanti videonya tentang membuang sampah sembarangan. Nah, pada video ini murid-murid tersebut dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Di sini Ibu Ani menanyakan apa kesalahan yang telah dia perbuat. Apakah dia menyadari atau tidak? Nah, jadi Bu Ani di sini posisinya sebagai Teman. oh sebagai teman. Pada situasi ini Bu Ani menjadi posisi Bu Ani adalah menjadi seorang teman bagi muridnya. Dia akan menanyakan di sini mengapa dia membuang sampah sembarangan. Nah, terima kasih. Selesai. Di mana? Di bawah. Tadi mana aku tidur. Jadi pada saat pembelajaran sedang berlangsung di kelas dan setelah guru memberikan tugas bahwa ada anak si Sekar, yang satunya Sekar dan Akila, si Akila ini merampas pulpen temannya secara paksa. Nah, dan di sini saya sebagai glitter atau memberikan rasa bersalah. Di sini saya akan menanyakan keyakinan kelas dulu kepada mereka. Terus posisi kontrol yang dilakukan adalah sebagai glitter tadi, membuat orang merasa bersalah. Mengapa saya memposisikan diri saya sebagai glitter atau membuat orang merasa bersalah? Karena di dalam posisi ini guru berceramah dan mengeluarkan kata-kata yang mengaduk perasaan sehingga murid merasa bersalah dan siswa menjadi rendah diri dan perasaan dirinya tidak baik. Dia akan merasa kalau kita berbicara dengan lembut tetapi tidak kasar, maka dia secara tidak langsung akan menyadari, oh saya ini sebenarnya salah. Nah, karena dia merasa dirinya bersalah, maka dia akan meminta maaf kepada temannya. Nah, ini adalah testimoni dari mereka. Jadi dalam hal ini saya simpulkan lah ya, kita tuh posisi kita yang sebaiknya itu sebagai manajer. Kalau saya amati dari modul yang kemarin saya baca, kita selama ini sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dua hal ini menimbulkan efek yang tidak baik terhadap anak. Misalnya nih, kalau kita ambil, gak salah yang menghukum udah pasti itu kan, kita membuat dia merasa sakit kan. Kalau membuat rasa bersalah tuh misalnya nih kayak kasus Bama, misalnya gitu jadi membuat dia merasa bersalah, cobalah Bama, kamu kan udah gak punya bapak, kasihan bapak. Nanti kan dia merasa tertekan kan. Nah itu dalam jangka panjang itu yang tidak
tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan mempengaruhi Mental. mentalnya. Iya, Jadi dia mental. terbebani. Ternyata aku seperti itu ya. Jadi membuat bapak yang udah tidak ada tadi kan terbebani. Iya, Jadi iya. itu akan menghantui dia. Jadi kalau posisi sebagai teman ataupun pemantau itu masih mendingan. Jadi kalau sebagai teman bukan sih artinya kita jadi main-main sama dia, enggak. Kalau sebagai teman itu jadi kayaknya kita itu memperlakukan dia tuh mendekati bah intinya sambil dipantau itu masih punya efek positif. Tapi kalau yang buat tadi enggak. Dan sebaiknya memang sebagai manajer. Demikian dari kami, Bapak Ibu, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal yang sedikit ini bisa sedikit mempengaruhi. Alhamdulillah kalau banyak. Setidaknya ada 2 langkah yang kita bisa ambil. Pertama, kita buat keyakinan kelas. Yang kedua, kita merubah paradigma kita bahwa kita jika ada kasus-kasus kita bisa memposisikan kita sebagai manajer. Jadi tidak usah lagi menghukum anak, jangan lagi membuat dia merasa bersalah. Meskipun itu terkadang lebih efektif ya. Jadi kita perlahan-lahan merubah itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Banyak klipper Bapak, apalagi saya sebagai pimpinan akan seperti ini juga. Nanti kita sepakati membuat aturan yang namanya bergerak ini kan tidak lama. Artinya begitu mereka 3 orang tamat kita ambil. Rencana sih memang gitu. Apa yang mereka dapat sekarang tuangkan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Jadi terima kasih kami ucapkan. Dan apabila tadi ada rekan-rekan kita yang kurang mendengar atau berpikir yang lain, tolong nanti yang tidak tahu nanti kita tanya kepada rekan-rekan yang tahu ya. Terima kasih Bu. Mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.